Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 kelas D akan mempresentasikan hasil kerja tugas akhir final project program web statis. Kami membuat sebuah web statis yang bertema kuliner. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan NIM L200-20240, Tabita Najmining Ratri, sebagai ketua bertugas merancang susunan web, membuat halaman web, membuat video presentasi, mengumpulkan berkas-berkas data tugas akhir. Kemudian yang kedua, dengan NIM L200-200-237, Diva Rahmanintias Citra Ayu Pradani, bertugas merancang susunan web, membuat desain mockup web, membuat halaman web, dan membuat video presentasi. Kemudian yang ketiga, NIM L200-200-253, Aksan Ibrahim, bertugas merancang susunan web, membuka halaman web, membuat halaman web, maksud kami, membuat video presentasi, dan membuat laporan. Baik, untuk selanjutnya akan kami demokan dan akan kami jelaskan tentang kode program yang kami gunakan untuk membangun web statis ini. Untuk yang pertama yaitu dari menu home. Silakan pada presenter. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang halaman home yang diberi nama index.html. Di dalam halaman ini ada tag head berisikan title dan beberapa link. Title ini digunakan untuk menunjukkan title pada halaman web. Kemudian, link pertama itu rel icon untuk menambahkan icon pada halaman web. Dan link ketiga untuk memanggil CSS eksternal. Dan keempat dan kelima untuk memanggil font family dari Google. Kemudian masuk pada tag body, kami menggunakan div dengan class container, yaitu dengan lebar halaman 90%, dengan margin left dan right auto, padding-nya 0, dengan menggunakan background image dari image background 2.png. Dan menggunakan background color RGBA ini. Di dalam div class container terdapat header, content, dan footer. Sekarang masuk pada header. Di dalam header, kami membuat div class primary header dengan H1 yaitu Trimisius. Div ini digunakan untuk menampilkan logo ini. Di kelas primary header diberikan background image yaitu food1.jpg dengan posisinya di atas, dengan background repeat no repeat, dan size mengikuti cover. Diberikan padding 1 dengan text center dan font family Alex Brush. Selanjutnya navigasi menggunakan kelas secondary header dengan ID menu berisikan home, kuliner, resep, review, dan about us. Di secondary header, kami berikan padding dan margin 0, kemudian teksnya di center, border top dan bottomnya menggunakan 3px dengan warna ungu. Ini digunakan untuk memberikan sekat antara header atas dan konten. Kelas aktif digunakan untuk membedakan antara navigasi yang lainnya dengan navigasi home dengan navigasi yang lainnya. Itu ditandai dengan background home yang berbeda. Setelah itu marquee dengan tulisan jangan lupa baca basmalah sebelum makan dan minum. Selanjutnya masuk
ke konten, berikan div class welcome dengan script JavaScript menggunakan prompt untuk meminta inputan nama, kemudian dikeluarkan dengan mode hello, nama yang diinputkan welcome to Dreamlicious. Berikut akan saya tunjukkan. Ketika masuk akan dimintai inputan berupa nama. Maka jadi hello Diva, welcome to Dreamlicious. Di bawahnya terdapat paragraf, yaitu sedikit penjelasan tentang isi dari Dreamlicious. Kemudian di bawahnya lagi ada image, yaitu slatsolo.png. Selanjutnya masuk pada footer. Kami membuat yaitu footer dengan section about, contact us, dan link. Dijadikan dalam satu div, yaitu div footer. Kemudian di footer section about berisikan H1 yaitu Dreamlicious dan sedikit penjelasan tentang Dreamlicious. Kemudian pada section contact us kami menggunakan form, kemudian dirapikan dengan tabel berisikan email, pesan yang dimasukkan, dan tombol submit. Selanjutnya pada section links berisikan quick link dari menu-menu yang ada, yaitu home, kuliner, resep, review, dan about. Selanjutnya pada footer paling bawah berisikan copyright Dreamlicious 2021. Berikut adalah footernya. Ini adalah section about, section contact us, dan section menu. Di bawah ini adalah section untuk copyright. Jika diinputkan Diva tanpa ada add, kemudian diberi pesan jika belum diinputkan tanda add, maka akan diminta memberikan inputan tanda add. Selanjutnya, halaman kuliner akan dijelaskan oleh Sabita. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan bagian kuliner. Pada bagian kuliner, header dan footer tetap sama. Hanya saja yang berbeda yaitu bagian kolom aktif, yaitu kuliner, sehingga memiliki warna yang berbeda. Karena header dan footer sama, maka saya akan melanjutkan langsung pada bagian konten. Di sini menggunakan div class slider, yaitu untuk mengatur bagian tersebut tetap berada di situ. Lalu menambahkan tombol radio, yaitu tombol untuk mengganti ke foto berikutnya. Lalu di sini tertulis cek, yaitu agar pada tombol radio memiliki tanda ketika foto tersebut terbuka. Selanjutnya, yaitu class slides. Class slides adalah untuk memasukkan foto-foto tersebut ke dalam bagan. Class slide memiliki tag overflow hidden, yaitu agar foto yang berikutnya tidak nampak langsung pada bagian web. Dan yang terakhir yaitu terdapat kolom class slide. Class slide yaitu untuk mengatur transisi pada bagian foto. Seperti ini.
Berikutnya, langsung ke bagian menu resep. Masih sama seperti sebelumnya, header dan footer tetap sama, yang berbeda hanya bagian aktif resep. Lalu, bagiannya juga tetap sama menggunakan class leader, yaitu untuk mengatur bagan, seperti ini. Lalu, menggunakan tombol radio untuk memilih gambar selanjutnya. Tag check, yaitu untuk memberi tanda foto yang terbuka. Lalu, selanjutnya class slide untuk menambahkan foto. Tetap sama menggunakan tag overflow hidden. Dan yang terakhir, class slide. Class slide yaitu untuk mengatur transisi pada foto. Seperti itu. Lalu untuk bagian selanjutnya yaitu review yang akan dijelaskan oleh Hasan Ibrahim. Oke, saya akan menjelaskan halaman dari menu review. Pada halaman ini layoutnya sedikit berbeda, karena di sini kami membagi dua layar dengan tag frame set. Ya, seperti pada kode tag frame set. Yang pertama dengan garis seluas 24,6% tanpa border. Itu menunjukkan bagian layar yang atas. Pada bagian layar yang atas itu dihubungkan dengan header.html yang akan menampilkan header dari halaman web tersebut. Ya, seperti yang kita lihat di sana. Pada halaman ini masih menggunakan header yang sama dengan halaman sebelumnya. Hanya pada pilihan navigasi terdapat warna yang berbeda pada menu review yang menandakan bahwa halaman ini yang aktif adalah menu review. Itu untuk bagian atas. Kemudian yang bagian bawah menggunakan frame set dengan ukuran sisa dari ukuran atas yang ditandai dengan bintang raus sama dengan 24,6%, bintang. Bintang menunjukkan adalah sisa ukuran dari ukuran sebelumnya. Oke, pada bagian layar yang bawah kami menjelaskan isi atau konten dari halaman menu review ini. Yang pertama kami di dalam konten pada bagian bawah layar ini, layar sebelah bawah maksudnya, kami menggunakan tag div yang paling luar. Di sini kami namanya dengan kelas konten. Kemudian dalam kelas konten tersebut terdapat div lagi, ya, terdapat
div yang membagi lagi menjadi dua. Jadi dua, yaitu dengan div kelas isi. Pada div kelas isi tersebut terdapat tag div lagi yang ketiga dengan kelas kiri dengan ID list. Oke, dalam halaman tersebut tampak bahwa di sana ada kami menggunakan tag H2 yang menuliskan video. Itu menunjukkan bahwasanya bagian tulisan video ke bawah itu menunjukkan link menuju video review mengenai makanan atau minuman. Pada bagian tersebut kami menggunakan gambar untuk menuju link video tersebut. Nah, terdapat link YouTube dengan target iframe, di mana target atribut target dimaknai untuk menampilkan halaman web dari luar di dalam halaman web HTML ini. Kemudian pada link di bawahnya masih sama menggunakan gambar dan judul pada link tersebut kuliner Solo, kuliner Solo 1, kuliner Solo 2, kuliner Solo 3, 4, dan 5. Ada 5 video di sini. Untuk bagian video tersebut, kami menggunakan kode CSS. Yang pertama ada CSS dari kelas content.isi.kiri. Oke, itu yang menampilkan link menuju video review. Kami menggunakan float left yang menandakan bahwa susunan layar tersebut urut dari kiri dengan lebar 15%, jarak dengan batas kiri layar 5 pixel, dengan batas kanan layar 15 pixel, display grid yang menunjukkan baris per baris ke bawah, dan teks lainnya center dipusatkan di tengah. Oke, kemudian pada kelas tengah, di situ kami menggunakan div juga dengan ID list. Pada kelas tengah tersebut masih sama dengan kelas kiri, yaitu menggunakan gambar dan title dari link menuju video tadi. Dan sekarang yang pada bagian kelas tengah ini akan menampilkan sebuah artikel dari sebuah halaman web lain. Terdapat beberapa artikel di sana, salah satunya yang kuliner Solo 1, itu dapat https://perku.com, rekomendasi kuliner Solo. Itu nanti apabila diklik akan menampilkan artikel dari halaman web tersebut di
iframe sebelah kanan halaman web. Oke, dalam konten dengan kelas tengah, kami menggunakan CSS dengan kode yang tidak jauh berbeda dengan kelas kiri. Hanya saja di situ kami mengubah warna background-nya dengan warna sedemikian rupa, seperti pada tampilan halaman web. Dengan float left, text align center, yaitu masih sama dengan pada bagian video. Oke, untuk selanjutnya, situ dalam kode CSS terdapat hashtag list. Hashtag list menunjukkan bahwa CSS diaktifkan pada ID list, yang mana ID list terdapat pada kelas kiri dan kelas tengah pada kode program tersebut. Pas ID list menggunakan background color, RGBA, dan transparansi sebesar 0,2. Itu bisa nampak pada background di bagian video dan artikel, seperti pada tampilan halaman web. Oke, untuk pada selanjutnya, sini kami menggunakan div dengan kelas kanan. Kelas kanan berarti iframe pada sebelah kanan halaman web. Pada bagian tersebut terdapat iframe yang mana dengan name iframe pula. Pada iframe tersebut akan ditampilkan secara otomatis video dari sumber yang mana akan langsung ditampilkan ketika pengguna membuka halaman web. Langsung ditampilkan seperti pada demo tersebut. Mungkin itu dari bagian konten. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman About Us yang telah kami buat. Seperti halaman sebelumnya, untuk header dan footer memiliki kode program yang sama, yang membedakan hanya pada kelas aktif, kali ini berada pada link about.html. Untuk isi konten, kami membuat div dengan kelas row yang memiliki kode CSS, lebar 100% dari webpage, margin dan padding 0, dan display inline block. Di dalam div ini terdapat 3 div lagi dengan bentuk yang sama atau kode program yang sama. Berikut penjelasannya. Kami membuat div dengan kelas column yang memiliki CSS yaitu dengan lebar 33%, kemudian tinggi 25%, fontnya left, colornya sebagai berikut, line height-nya 24 px, padding atas dan bawah 10 px, padding kanan kiri 0, margin atas bawah 15 px, margin kanan kiri 0, text align-nya center, background color sebagai berikut. Kemudian dalam div tersebut terdapat tag P dan custom link yang diberikan teks align center. Di dalam teks tag P terdapat tag image dengan source foto dari anggota, kemudian memiliki kelas thumbnail. Kelas thumbnail ini digunakan untuk memberikan tempat lingkaran untuk image.
tersebut. Untuk kelas thumbnail memiliki CSS, yaitu panjang dan lebar 150. Untuk memberikan lekukan, kami berikan border radius 200 px. Kemudian kami beri padding 3 px, margin left auto, dan background sebagai berikut. Selanjutnya, setelah tag P, terdapat tag H4 yang berisikan nama dari anggota. Setelah tag tersebut, terdapat tag P dengan Alexander berisikan name, moto anggota, dan link dari Instagram anggota. Untuk Instagram anggota, link Instagram anggota kami berikan pada image source, yaitu image instagram.png dengan lebar 30 px. Untuk div selanjutnya, karena isi kode sama, yang berubah hanya pada search image-nya, berubah menjadi aksan.jpg, kemudian tag H4 menjadi aksan Ibrahim, kemudian berubah pada name, moto, dan link dari Instagram anggota. Begitu juga untuk div selanjutnya, yang berubah hanya pada source image, yaitu sabita.jpg, kemudian tag H4, yaitu nama, kemudian ada name-nya juga berubah, dan di sini motonya juga berubah. Untuk link Instagram, di sini juga berubah. Jadi, itu saja dari isi dari konten About Us. Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas atensinya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.